Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngelihat zikir sama doa dari sudut pandang yang, mungkin sedikit beda. Bayangin deh, zikir dan doa itu bukan cuma ritual yang kita lakuin gitu aja. Tapi ini tuh kayak sebuah mesin spiritual. Mesin yang kuat banget. Nah, di sini kita mau coba bongkar mekanismenya. Kita lihat gimana sih cara kerjanya, dan gimana ini bisa jadi alat buat transformasi diri kita yang sesungguhnya. Coba deh, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lagi berjuang, tapi kok rasanya kayak ngelawan angin yang nggak kelihatan? Udah usaha mati-matian, tapi kok kayak ada yang nahan. Masalah yang harusnya sepele jadi berat banget, pintu rezeki atau kemajuan kayak ketutup rapat, tanpa alasan yang jelas. Sebenarnya, angin apa sih ini yang nahan kita? Nah, menurut kerangka kerja yang bakal kita bahas ini, angin itu bukan cuma perasaan loh. Itu dianggap sebagai gangguan spiritual yang beneran ada. Dan bagian paling kerennya apa? Ternyata ada caranya, cara yang sistematis banget, buat nggak cuma ngilangin gangguan itu, tapi justru membalikan arah anginnya, biar jadi kekuatan yang malah mendorong kita maju. Oke, kita mulai dari analogi utamanya ya. Coba bayangin, perjalanan spiritual kita ini kayak sebuah mesin. Nah, setiap mesin kan butuh sesuatu buat nyala kan? Sesuatu yang memicu percikan pertamanya. Nah, disitulah busi spiritual ini main perannya. Jadi, dalam kerangka ini, yang jadi businya itu ya zikir dan doa kita. Ini penting banget. Ini bukan sekedar permintaan pasif. Bukan cuma minta terus nunggu. Tapi ini adalah sebuah tindakan aktif. Tindakan yang memicu percikan api. Dan percikan inilah yang kemudian menyalakan mesin kita dan seolah-olah memanggil para mekanik ilahi, yaitu para malaikat, untuk datang dan ngerjain tugas-tugas tertentu. Oke, mesinnya udah siap nyala. Terus tugas pertamanya apa? Ya jelas, bersih-bersih dulu. Sama kayak mesin beneran kalau banyak kerak dan kotoran yang nggak bakal bisa jalan optimal. Jadi, fase pertama ini kita sebut aja pembersihan agung. Tujuannya menyingkirkan semua gangguan yang selama ini bikin kita jalan di tempat. Nah, sumber utama dari angin tak kasat mata atau kerak yang kita bahas tadi itu, menurut kerangka ini diidentifikasi sebagai roh mati. Maksudnya apa? Ini adalah arwah-arwah yang katakanlah tersesat atau terperangkap di alam kita. Dan tanpa kita sadari, energi mereka itu bisa nempel ke kita. Bisa mengotori energi kita, pikiran kita, bahkan emosi kita. Coba kita lihat peta pertempuran batin kita ini deh. Di satu sisi, kita punya inti diri kita yang asli, yang murni, yaitu fitrah atau roh suci. Tapi di sisi lain, kita tuh kayak diserang dari dua front sekaligus. Dari dalam ada nafsu, ego kita sendiri, terus dari luar ada gangguan eksternal ini, si roh mati tadi, yang bikin suasana makin keruh. Nah, proses pembersihannya ini ternyata sangat sistematis loh. Pertama, zikir dan doa kita jadi percikan apinya. Percikan ini lalu memanggil pasukan khusus malaikat pembersih yang di sini disebut sebagai MM, Yasin, dan Nurani. Dan yang menarik, mereka ini bukan mengusir paksa, tapi dengan lembut mengantar para roh mati ini pulang ke alam yang seharusnya. Hasilnya, gangguan hilang dan kita bisa merasakan lagi kedamaian di pikiran dan badan kita. Dan ini bukan cuma teori ya. Efeknya tuh nyata banget bisa dirasain. Misalnya, rasa cemas yang nggak jelas tiba-tiba berkurang. Sakit kepala atau sakit perut aneh yang suka datang tiba-tiba, kok hilang? Pikiran yang tadinya kayak berkabut jadi jernih lagi, fokus jadi gampang. Ini benar-benar sebuah kelegaan baik secara fisik maupun mental. Oke, sekarang bayangin mesin kita udah bersih, udah ditune up. Terus apa? Masa diam aja? Nah, disinilah fungsi zikir dan doa kita itu naik level. Berevolusi dari yang tadinya buat bersih-bersih, sifatnya defensif, sekarang jadi buat akselerasi, buat tancap gas, ngebut di jalur spiritual kita. Nah, mobil kalau mau ngebut kan butuh bensin, ya kan? Bahan bakar yang bagus. Dalam konteks spiritual ini, bahan bakarnya disebut irodat bersih. Apa itu? Sederhananya, ini adalah energi murni yang lahir dari ibadah kita. Tapi bukan sembarang ibadah. Ibadah yang niatnya lurus, tulus, murni cuma buat Tuhan, bukan buat yang lain. Proses akselerasinya pun sama sistematisnya. Zikir dan doa kita itu kayak pemantik yang membakar bahan bakar murni tadi. Terus, energi yang dihasilkan ini dipakai oleh tim malaikat pemandu. Di sini disebutnya MM Lumah dan Syariat, buat ngebimbing kita. Ngebimbing kita melewati berbagai ujian hidup, supaya kita bisa naik kelas. Dari level sadar, naik ke level tabah saat diuji, sampai puncaknya di level sabar, yang artinya udah ikhlas sepenuhnya. Salah satu hasil paling penting dari proses akselerasi ini adalah apa yang kita sebut berkah. Tapi, apa artinya berkah di sini? Nah, ini menarik.
Berkah itu semacam jaminan bahwa semua kesuksesan duniawi yang kita dapat, entah itu harta, pangkat, jabatan, itu murni anugerah dari Tuhan, bukan pinjaman atau utang spiritual yang nanti harus kita bayar dengan cara yang gak enak. Terus gimana sih rasanya berkah itu di kehidupan nyata? Sumbernya ngegambarin ini dengan kalimat yang indah banget, yaitu kemudahan dari Allah, jalan keluar yang tak terduga dalam menghadapi kesulitan. Nah, itu dia. Tiba-tiba ada aja solusinya, ada aja jalannya. Pas kita lagi ngerasa udah mentok, udah buntu. Oke, gangguan dari luar udah beres, akselerasi udah jalan. Tapi pertarungan yang sesungguhnya justru baru dimulai. Sekarang fokusnya geser ke dalam diri kita sendiri. Kenapa? Karena seringkali musuh terbesar kita itu bukan yang di luar sana, tapi yang ada di sini, di dalam diri kita, yaitu ego. Musuh sejati kita itu, ya bagian dari diri kita yang tanpa sadar pengen ngambil alih kerjaan Tuhan. Bagian yang rasa aku paling tahu. Bagian yang rasa aku paling suci. Dan bagian yang paling butuh. Butuh banget dapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Nah, kerangka ini ngebagi ego jadi 3 bagian yang sama kuatnya. Bisa kita lihat di sini. Pertama, ada rasa aku. Itu tuh perasaan kalau semua keberhasilan ini ya karena hebatnya aku. Terus ada rasa suci, perasaan lebih baik, lebih alim, lebih hebat dari orang lain. Dan yang terakhir, rasa minta puji yang selalu haus validasi. Nah, zikir dan doa yang kita lakukan terus-menerus itu fungsinya kayak amplas, yang pelan-pelan mengikis 3 pilar ego ini. Jadi, gimana strateginya buat ngelawan ego ini? Jawabannya ada di sebuah pergeseran mindset yang fundamental, yang disebut kembali ke subjek. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita melatih kesadaran kita untuk ngelihat semua kejadian di hidup ini, yang enak maupun yang gak enak, bukan sebagai ulah si A atau si B, bukan juga kebetulan, tapi ngelihat semuanya sebagai skenario ujian yang datang langsung dari subjeknya, Sang Sutradara Tunggal, Tuhan. Oke, kita udah ngelewatin semua prosesnya. Pembersihan, akselerasi, sampai perang batin ngelawan ego. Sekarang pertanyaannya, apa sih hadiah utamanya? Ganjaran tertingginya apa? Transformasi kayak gimana sih yang sebenarnya jadi tujuan akhir dari semua ini? Ini dia rangkuman perjalanannya. Kita bergerak dari kondisi penuh gangguan dan stagnan menuju kejernihan dan kedamaian. Kita bergerak dari ritual yang mungkin terasa pasif menuju sebuah akselerator spiritual yang aktif. Dan yang paling penting, kita bergerak dari kondisi dikuasai dan diperbudak sama ego menuju kondisi di mana kita jadi tuan atas diri kita sendiri. Jadi, inilah intisari dari semua pembahasan kita. Zikir dan doa, kalau kita lihat dari kerangka ini, itu bukan sekedar daftar permintaan yang kita kirim ke atas. Bukan. Keduanya adalah kunci kontak. Kuncinya ada di tangan kita. Dan kitalah yang memutarnya untuk menyalakan mesin transformasi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Selama ini, saat kita berdoa atau berzikir, apakah kita masih melihatnya sebatas daftar permintaan saja? Atau kita sudah siap untuk melihatnya sebagai kunci kontak dan benar-benar menyalakan mesin transformasi dahsyat yang ada di dalam diri kita? Coba direnungkan.